Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, menang. Sahabat Bob, Inter akhirnya menyelesaikan pertandingan ke-38 dengan mengalahkan Torino 1-0. Inter ada di posisi 2, tapi Lazio juga menang melawan Empoli tadi pagi 2-0. Artinya Inter sudah mengunci posisi 3. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, sangat menarik ya. Akhirnya perjalanan yang panjang, 38 pertandingan Serie A sudah Inter selesaikan. Tetapi Inter masih ada pertandingan yang sangat penting. Dari yang terbaik menjadi yang terbaik sahabat Bob. Itu adalah Liga Champion. Dan sekarang pemain-pemain Inter sudah mulai fokus dengan satu tujuan, adalah Istanbul. Ini yang dibilang sama Acerbi melalui jejaring post sosialnya dia bilang gini nih. Pertandingan yang dimenangkan di lapangan Turin akhirnya menempatkan Istanbul dalam pertandingan dan sekarang hanya menuju 1 gol, kata Acerbi. Sekarang para pemain Inter pasti akan jauh lebih rileks. Walaupun kita melihat tadi malam mungkin sahabat Bob atau fans yang lain menonton pertandingan final Piala FA Manchester City melawan MU dan akhirnya City memenangkan juara Piala FA. Apakah Inter takut? Inter tidak takut sahabat Bob. Di dalam apapun, di dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Yang menarik adalah bagaimana pertandingan tadi semalam. Thank you sahabat Bob yang udah menonton berbarengan sama gua ya. Kita live reaction bareng ya. Nah, ini Torino memang Inter, gue pikir juga mungkin sahabat Bob juga berpikir bahwa pemain-pemain Inter akan banyak pemain-pemain muda, tetapi Inzaghi tidak mau mengambil resiko. Karena kan sahabat Bob tahu ya, mungkin di video gue sebelumnya bahwa kalau Inter di peringkat 2 hadiahnya 26 juta, sementara di peringkat 3 hadiahnya 21 juta, beda 5 juta. Nah ternyata Lazio juga udah mengunci, jadi ya itu rezekinya Inter di musim ini adalah peringkat 3. Yang penting adalah Inter tetap di atas melon ya sahabat Bob ya. Nah sekarang pertandingan cukup lumayan bagus ya. Dan akhirnya menurut gua permainan si Brozovic juga bagus, Hakan juga bagus, dan Lord Gagliardini juga lumayan bagus mainnya sahabat Bob. Jadi Lukaku yang memberikan assist ini juga luar biasa. Tetapi setelah babak kedua Inter sudah unggul di babak pertama 1-0, Inter mulai lebih dalam, mulai mengirit tenaga, dan akhirnya pemain yang ditunggu-tunggu masuk, bukan pemain muda tetapi pemain tua. Dia adalah Kordas dan penyelamatannya juga luar biasa. Selamat buat Kordas, akhirnya tampil di Serie A musim ini. Jadi Toro juga ditarik, Bastoni juga ditarik, dan akhirnya gelandang terbaik kita juga masuk si Barella. Tapi menurut gua secara keseluruhan permainan Inter juga udah oke, udah kompak. Jadi ya clean sheet kembali. Semoga melawan City kita juga clean sheet. Nah, ini yang dibilang sama pelatih kita, Inzaghi. Semua orang harus fit untuk Manchester City. Saya ingin memiliki sebanyak mungkin pilihan untuk dibuat. Simone juga bilang kami adalah tim yang telah memainkan 19 pertandingan sahabat Bob dalam 2 bulan terakhir. Pertandingan setiap 48 sampai 72 jam. Jadi ini luar biasa memang fisiknya pemain-pemain Inter, terus konsentrasi mereka itu juga bagus sahabat Bob. Seminggu penuh telah berlalu dan semua orang pulih setelah 2 hari istirahat. Semua orang ingin memiliki peran penting untuk dimainkan. Ditanya apakah dia menganggap kemenangan atas Torino pertandingan latihan untuk City, Inzaghi menjawab, kami memainkan permainan yang sangat baik melawan lawan yang berkualitas tinggi. Ya menurut gua sama pertanyaan wartawan terhadap Inzaghi itu bahwa memang semalam itu adalah uji coba latihan. Bagaimana cara menusuk, bagaimana cara memainkan bola-bola panjang dari Handa
Itu kan terjadi sahabat Bob. Jadi kita melihat seperti itu. Ada bola membangun dari bawah, ada yang umpan panjang. Nah, ini menurut gua semacam latihan semalam. Kami telah mengkonsolidasi tempat kami di klasemen. Artinya sekarang Inzaghi sudah menempatkan Inter di peringkat 2. Nah, tentang penampilan Torino, mereka melawan tim Inter yang hebat, juga bisa mencetak gol kedua. Di babak kedua kami turun lebih dalam. Nah, ini yang dibilang Inzaghi. Jadi artinya sekarang pelatih tinggal fokus kepada Manchester City. Kami harus menderita bersama untuk melawan City. Saya ragu setiap hari untuk starting 11, dia bilang gitu. Gini dia bilang, hari ini City bermain melawan MU yang merupakan tim yang luar biasa. Kita harus menderita bersama, bermain sepak bola dengan baik, karena kita harus menguasai mereka. Kita harus menyerang dengan keseimbangan. Kami akan mempersiapkan minggu ini. Kami berharap semua orang kembali fit dan tersedia. Masih ada harapan. Kemudian hari Sabtu akan menjadi pertandingan yang besar yang kita semua nantikan. Saya ingin memberikan tepuk tangan ke semua teman-teman saya karena mereka bermain melawan Torino seperti yang kami lakukan hari ini. Dengan 1 minggu terakhir, mereka melakukan dengan sangat baik. Terus mengenai line up setiap hari, saya punya keraguan ya. Contoh kayak Brozo, apakah Mkhitaryan nanti atau apa, kita akan lihatlah. Memiliki pemain kunci kembali sangat penting. Kita tahu semalam Skriniar sudah siap, kemungkinan dia juga akan bermain di final pasti sebagai cadangan. Karena memang di situ Pak Darmian juga sangat fasih dan dia juga jago memotong pemain-pemain lawan, bagaimana bola tidak masuk, dan juga Stefan de Vrij juga begitu bagus. Jadi memang perfect banget pemain-pemain Inter, sahabat Bob. Nah, ini dia bilang, kami juga memenangkan trofi dan sekarang kami memiliki kesempatan mewujudkan impian kami di final, kata pelatih. Sekarang kami pergi bermain di final dengan senjata yang kami miliki. Sangat disadari bahwa kami melawan tim dengan kualitas terbaik. Tetapi Inzaghi juga bilang dia punya resep untuk mengalahkan Manchester City. Semoga sahabat Bob, City kita bisa sikat. Nah, ini sedikit dari Gosen setelah pertandingan. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Nah, ini yang kita selalu bilang, bahwa kayak fan Manchester City atau fan-fan lain bahwa Manchester City akan membantai Inter. Ya, itu yang selalu banyak gua dengar. Kami pantas berada di final. Kami harus menderita setiap saat. Kami memiliki kualitas untuk mengalahkan City. Pada akhirnya kita hidup dalam mimpi. Final Liga Champions adalah pertandingan yang terbesar yang ada di level klub. Kami semua bangga dan sadar bahwa kami pantas mendapatkannya di lapangan. Saya hampir sedih karena ini sudah berakhir, karena saya merasa baik. Tapi saya menyelesaikan dengan keras, kemudian menuju ke timnas. Selamat buat Gosen yang sudah terpanggil ke tim nasional Jerman karena kerja keras dia di klub. Kami punya waktu seminggu untuk menemukan solusi dan menimbulkan masalah bagi Manchester City. Terus juga kapten juga diwawancarai, Samir Handanovic, bagaimana pertandingan. Nerazzurri tidak menginginkan ada gangguan saat ini dalam 1 minggu. Manchester City menunggu Inter dalam pertandingan terberat musim ini. Ditanya tentang masa depannya Handanovic, saya tidak tahu. Begini, kami memiliki 1 minggu. Sementara di mana kami memikirkan pertandingan, menekankan pentingnya final Liga Champions. Kami harus memainkan pertandingan terbaik musim ini, mungkin dalam hidup kami renungnya. Jadi saya tidak tahu, tapi itu akan sulit juga bagi mereka. Maksudnya untuk Manchester City, sahabat Bob. Ini sedikit gua update dari Piala Dunia umur 20. Kita tidak perlu menyesali lagi, sahabat Bob, bahwa Kasade benar-benar gacor. Nah, tadi pagi dia juga mencetak gol 3-1 dan sekarang dia sudah menjadi top skor di umur 20 tahun dengan 6 gol. Nah, ini Zanotti, kita berbicara pemain Inter aja yang masih milik Inter. Dia diwawancara di campnya di kamp pelatihan Italia ya. Berlatih setiap hari dengan juara hebat seperti yang ada di Inter, dan Simone Inzaghi membuat saya belajar banyak di semua bidang, baik dalam cara saya berada di lapangan, dalam aspek di luar lapangan.
dan saya berharap bisa mengikuti Di Marco katanya. Ini dari Zanotti. Nah, ini juga mantan pemain Manchester City ya. Richard memperingatkan City, Inter akan membuat hidup kalian sangat sulit. Berbicara di studio BBC, mantan bek Micah Richard berbicara tentang final di Istanbul antara City dan Inter. Hari ini City tidak memainkan permainan yang bagus, tetapi mereka membawa pulang hasil adalah trofi ya, final Piala FA tadi malam. Mereka harus berhati-hati melawan Inter. Kami tahu betapa bagusnya orang-orang Italia dalam bertahan. Saya pikir Inter akan membuat hidup sangat sulit bagi City minggu depan. Semoga sahabat Bob, semoga doanya Richard, Inter bisa mengalahkan City ya. Nah, sahabat Bob, kita masih banyak isu pemain-pemain, apalagi pengganti skriniar yang juga belum pasti. Apakah Chalobah, apakah Bekau, tetapi Skurx juga masuk ya. Skurx yang lawan Inter semalam ini juga masuk, tapi nilainya adalah sekitar 30 juta. Tapi Inter juga bisa menjual Lazaro sekitar 5-6 juta karena dipinjam mereka. Nah, kemungkinan juga ada di sini bahwa kalau Dumfries akhirnya memang pengen ke ranah Inggris, ya kemungkinan Inter akan melepas sekitar 35-40. Nah, Inter juga selain Buchanan juga menguasai Singo yang tadi malam bermain, ini masih berusia 22 tahun ya. Tapi ya kita lihatlah nanti seperti apa. Akankah dia akan datang? Terus apakah Dumfries akan pergi, kita juga belum tahu. Nah, ini juga salah satu yang diinginkan Inter adalah pemain Real Madrid. Nah, pemain Real Madrid kan kalau masuk ke Inter kan selalu bagus ya. Nah, kita berusaha bagus, kita berharap ini bisa terjadi. Dani Ceballos ini pemain ya, dia bisa menggantikan Lord Gagliardini nanti. Dan ini juga masih free dan memang gajinya kurang lebih sekitar 5 juta, lumayan tinggi. Nah, kontrak di Real Madrid juga sudah habis. Jadi Opa sangat fokus untuk Ceballos ini gitu, karena free sahabat Bob. Dan ini juga kita tidak perlu membeli gelandang-gelandang hebat dengan harga selangit, tetapi inilah kehebatannya Opa Marotta. Jadi memang kalau misal Chalobah ini Ceballos ini pernah dipinjamkan ke Arsenal 2 tahun. Dan musim ini dia juga lumayan banyak bermain 29 penampilan bersama Ancelotti. Tapi ya kita nggak tahu apakah memang akhirnya dia berpanjang atau tidak. Tapi dia memang bukan kemungkinan. Dia udah menyatakan bahwa dia akan keluar dari Real Madrid. Semoga Inter bisa dapatin ya sahabat Bob. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Karena memang bagaimanapun pemain-pemain Real Madrid ini sangat berjodoh kalau masuk ke Inter. Kecuali siapa dulu ya, kalau sahabat Bob ingat ya, Santiago Solari. Nah, itu tidak begitu berhasil di Inter sahabat Bob ya, karena memang nggak tahu juga. Tetapi kalau kita lihat ada Sneijder, ada Cambiaso, ini kan benar-benar istilahnya berhasil di Inter. Nah, sahabat Bob, gue sedikit mau ini aja ya, bahwa banyak sekali bahwa sahabat Bob, bahwa gimana si peluangnya Hakimi. Hakimi itu punya kontrak 2026 dan gajinya 10 juta. Jadi kita nggak mungkin ya secara keuangan Inter, apalagi Inter juga udah punya Dumfries, terus juga ada lagi Inzaghi juga pengen membawa Marusic dari Lazio gitu loh. Jadi mungkin simpang siur ini mungkin kalau menurut gua, kita secara logika aja, menurut gua sih nggak mungkin Inter ambil Hakimi, kecuali kalau PSG mau minjemin dengan gratis kayak Lukaku, ya mungkin bisa aja gitu loh. Nah, terus juga kalau untuk Nacho Fernandes ini juga kemungkinan Inter akan bertemu dengan perwakilannya. Nah, memang Inter kemarin juga menawarkan 3 tahun kontrak, tapi kita lihat nanti hasil pertemuannya seperti apa. Nah, terus kalau untuk Pavard, gue update aja buat sahabat Bob bahwa memang Real Madrid, Barcelona, MU, City, Liverpool semua tertarik, dan bahkan harganya jadi naik 30 juta gitu loh. Jadi memang agak berat, tapi kita akan lihatlah siapa yang akan datang ke Inter sahabat Bob. Nah, terus ini sedikit dari mantan pemain Inter yang mungkin masih sensitif ya, kita anggaplah dia sensitif. Dia bilang gini, Inter Milan tim terkuat di Serie A. Melihat pertandingan melawan Inter Rossoneri, Inter adalah tim terkuat setidaknya di atas kertas. Di atas kertas lagi ya, muji tapi nanggung-nanggung gitu. Mereka memiliki lebih pengalaman, pemain yang lebih siap untuk tahap itu daripada Milan.
Itu bukan alasan, kata pria 41 tahun. Karena saat Anda bermain 11 lawan 11, Anda selalu bisa melakukannya. Tapi mereka melakukan lebih baik dari kami. Nah, itu benar gitu. Ditanya apakah dia akan mendukung siapapun di final? Saya tidak bisa mendukung siapapun. Karena saya bermain untuk Milan dan Inter berada di final. Saya bermain untuk MU dan City berada di final. Saya berharap pertandingan yang bagus, tambah striker Ibrahimovic. Nah, itu dia bilang, Inter kuat tapi di atas kertas, dan buktinya di atas lapangan mereka tidak pernah menang melawan kita, sahabat Bob. Tidak mau mengakui. Sahabat Bob, mari kita rayakan kemenangan Inter dan sudah menutup musim ini dengan luar biasa. Tunggu bagaimana musim dari awal musim sampai akhir musim, nanti gua akan coba bikin videonya, sahabat Bob. Yang penting sekarang, sahabat Bob, nikmati kemenangan ini, kita tunggu. Nah, oh ya sahabat Bob, gua lupa, sahabat Bob, nanti di kolom deskripsi juga gua cantumkan di situ WA grup Bung Bob. Ini juga udah mulai banyak yang join, silakan join ya. Kita buat happy buat bersilaturahmi, dan mungkin nanti kita bisa nobar dan kopdar, sahabat Bob. Yang penting adalah Inter tetap menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.